Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya. Allahumma inni, Allahumma inni, wallahu bi kulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu an a'taqiba fi hadza masjidi lillahi ta'ala. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya waliyallah. Assalamu alayka ya habiballah. Assalamu alayka ya habibur rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ahla la ilaha illallah. Assalamu alayka ya sahibal karamah. Assalamu alayka ya syekhul karam Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Assalamu alayka ya sayyidi ya Syekh Muhammad Syarif bin Syekh Fatajul Arifin radhiyallahu anhuma radhiyallahu ankuma tahiyatan minna ilaikuma wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdahu, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah allazi ursila bi kalimatillah kalimatillati najal mu'minina minasyirkiyah ila tauhidiz zatiyah wal wasifatiyah wal af'aliyah wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahu bi isanin ila yaumil liqa'illah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-ayah sadaqallahul azim. Ilahi anta maqsudi wardaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'd. Hadratal mukarram wal muhtaram, pengemban amanah sesepuh pondok pesantren Suriyalaya. Hadratal mukarramun wal muhtaramun, ahlul bait guru agung Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad dan Syekh Ahmad Syahib Fatajul Arifin, kersana umi kali para putra putri pangresa Abah. Semoga beliau semua senantiasa dilimpahi cahaya anugerah dari hadratillah Allah subhanahu wa ta'ala. Juga kepada para wakil talqin wabil khusus yang senantiasa bersama kita di Pondok Pesantren Suriyalaya, Bapak Ki Haji Dr. Sandisi, juga yang terhormat para mubalighin wal mubaligot, petugas unsur Yayasan Sebab Bakti Pondok Pesantren Suriyalaya, pengurus Lembaga Dakwah TKN Pondok Pesantren Suriyalaya, pengurus Ibu Bella, dan pengurus GM alias Generasi Muda Pondok Pesantren Suriyalaya, para pemimpin manaqib, para imam khotaman rahimakumullah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, para pendengar setia Inayah FM yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala anugerah yang terus-terusan limpah curahkan kepada kita semua, hingga pada saat ini berkah kudroh dan irodahnya
kita diperkenankan untuk kembali menikmati kenikmatan teragung darinya, yaitu kenikmatan Islam, iman dan ihsan, yakni kenikmatan amaliyah di bulan Ramadan pada hari ke-27 ini, yaitu berjamaah sholat subuh beserta amaliyahnya yang dilanjutkan pada kuliah subuh. Semoga keadaan ini satu merupakan bukti nyata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sebagai bukti bakti kita kepadanya, sehingga dengan itu kita berharap kepada Allah semoga anugerah nikmatnya senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seraya memanjatkan salawat dan salam kepada baginda alam al-mab'us rahmatan lil anam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, itba'ut tabi'in, wabil khusus para auliyanya Allah yang dimuliakan dengan berbagai karomah, sehingga kepada kita semua yang senantiasa belajar melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga juga disampaikan kepada umat kita, umatnya di akhir zaman, termasuk anak keturunan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwani rahimakumullah, para pendengar Inayah FM yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tugas saya pada kesempatan kali ini adalah melanjutkan di pertemuan kedua pada jadwal saya di hari keempat bulan Ramadan, yaitu kajian tentang tauhid. Kemarin berbicara tentang sifat nafsiyah dan salbiyah, maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah ini merupakan sifat ketuhanan. Jika ada orang bertanya, sifat Allah itu banyak, bahkan asmanya yang tercantum di Al-Quran ada 99 sifat, tetapi kenapa sifat ketuhanan hanya sifat yang dimaksud dalam akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, hanya ada 20 sifat? Bukankah sifat Allah itu banyak, asmanya juga ada 99, tapi kenapa menjadi 20? Maka ini menjadi penting untuk diketahui bersama bahwa yang dimaksud dengan sifat 20 itu adalah sifat zatiyah atau sifat ketuhanan, sementara yang sisanya itu adalah sifat af'aliyahnya. Al-Musawwir, Allah sebagai zat maha membentuk, itu merupakan sifat af'aliyah atau karakteristik dari af'al, dari pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Latif itu adalah karakter atau sifat dari af'alnya Allah yang maha lembut dan memberi kelembutan, juga mampu menciptakan kelembutan. As-Sabur tidak masuk kepada sifat yang 20 karena itu adalah sifat af'aliyahnya Allah, sifat atau karakter af'alnya Allah yang maha sabar dan maha mampu menciptakan kesabaran. Nah, sifat yang 20 ini adalah sifat ketuhanan, bukan sifat af'aliyahnya. Para ulama kita sejak awal dirumuskannya sifat-sifat ini sudah sangat detail dalam berfikirnya. Mereka tidak mengabaikan sifat-sifat yang lain sehingga kemudian menyimpulkan hanya 20 sifat. Tidak. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa ini adalah sifat ketuhanan, bukan sifat pekerjaannya dan sifat-sifat yang lainnya. Yang dibicarakan dalam Aqidatul Khamsin itu adalah hanya sifat-sifat ketuhanannya, sehingga disebutlah itu sifat uluhiyah atau sifat ketuhanan. Hadirin ikhwani rahimakumullah, pemahaman tentang sifat ini kembali perlu diulang bahwa ini bagian daripada kajian ilmu tauhid. Ilmu tauhid sebagai satu ilmu dari 3 pokok ilmu dalam Islam, yang lainnya adalah fikih dan tasawuf. Yang penting diperhatikan
Ilmu tauhid dasar operasionalnya sama dengan ilmu fikih, yaitu firman, pikirkeun teuleman. Mengkaji ilmu fikih dan mengkaji ilmu tauhid, cara kerjanya harus dipikirkan dan didalami. Firman, pikirkan teuleman, pikirkan teuleman. Tidak bisa kita mengkaji ilmu fikih tanpa memikirkan dan mendalami. Begitu juga dalam tauhid. Berbeda dalam tasawuf. Konsep operasional, prinsip operasional dalam tasawuf tidak memikirkan atau mendalami dari pemikiran itu sendiri. Yang paling pertama yang menjadi dasar operasional tasawuf adalah arapi, amalkan, rasakan, pikirkan. Jadi tidak memikirkan dahulu, tetapi mengamalkan. Dan mengamalkannya itu sambil diresapi. Ketika yang dua ini sudah benar-benar terwujud dalam pribadi seorang mukmin, diamalkan dan dirasakan, maka pemikiran, keilmuan akan mengikuti kemudian. Dan inilah cara kerja yang dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Beliau-beliau semua ketika mendapatkan tugas amaliah dari Rasul, mereka tidak pernah bertanya kenapa begitu dan kenapa begini, melainkan mereka langsung mengamalkan. Orang-orang yang mendalami sejarah-sejarah Islam dengan penuh penghayatan akan sangat memahami bahwa apa yang berlaku dalam dunia tasawuf, apa yang dilakukan oleh orang-orang ahlu thariqah dan murid-murid ahlu thariqah, itu adalah perilaku para sahabat Nabi. Mereka tidak banyak bertanya, melainkan mereka langsung mengamalkan, lalu kemudian merasakan. Itu adalah akhlak para sahabat Nabi. Dan memang seperti itulah pola amaliyah. Ada dua hal yang paling penting diperhatikan dalam pola amaliyah. Pertama, bahwa amaliyah harus ada contoh dari guru. Yang kedua, dalam amaliyah tidak boleh ada pertanyaan. Pertanyaan hanya ada di dalam kajian keilmuan. Dalam amaliyah tidak boleh ada pertanyaan. Begitulah yang dilaksanakan oleh para sahabat Nabi ketika menerima semua amaliyah dari Rasulullah Muhammad SAW. Tidak banyak bertanya, melainkan arapik, mengamalkan, merasakan. Tetapi kenyataannya dari hasil tersebut mereka menjadi orang-orang pintar. Ini sebagai taksir dari amaliyah mereka. Hadirin ikhwani rahimakumullah. Demikianlah fikih, tauhid, tasawuf. Tasawuf arapik, amalkan, rasakan, pikirkan terakhir. Itulah ilmu laduni yang akan muncul. Tauhid dan fikih, firman, pikirkan, teuleman. Karena ini adalah kajiannya seperti itu. Fikih untuk raga, tauhid untuk nyawa, tasawuf untuk rasa. Fikih dasar fundamentalnya adalah rukun Islam, tauhid dasar fundamentalnya adalah rukun iman, dan tasawuf adalah rukun ihsan. Fikih untuk mengenal hukum Allah, tauhid untuk mengenal Allah, tasawuf untuk menuju Allah. Orang-orang yang akan menuju kepada Allah tetapi mereka tidak mengenal hukum Allah, bagaimana mungkin dia akan selamat dari bencana zahirnya? Karena dia tidak memahami hukum-hukum Allah. Dia memahami hukum Allah, terbang menuju Allah, tetapi tidak kenal kepada Allahnya. Bagaimana pula kita mengenal, kita mau ke Jakarta menuju Presiden Jokowi, tetapi kita tidak pernah mengenal yang mana orangnya, takkan mungkin kita bisa bertemu. Atau sebaliknya, mengenal hukum, mengenal pribadinya, mengenal hukum negara, mengenal pribadi Pak Jokowinya, tetapi kita tidak berangkat ke Jakarta, tak mungkin juga bisa bertemu. Mengenal hukum Allah, mengenal Allah, tetapi tidak pernah terbang menuju Allah, dia tidak akan pernah wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang tiga ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dasar fundamentalnya adalah taji, tiga ajaran Jibril, Islam, iman, ihsan. Kemudian teknisnya diatur oleh ilmunya, fikih, tauhid, tasawuf, ilmunya. Teknisnya diatur di sektenya, mazhab, firqah, dan thariqah. Dasar hukum Al-Qur'annya ada di Al-Baqarah 151, Ali Imran 164, dan Al-Jumu'ah ayat 2. Pertanyaan kemudian menyusul, mana yang harus didahulukan?
Fikih dulu, tauhid dulu, atau tasawuf dulu? Sepakat yang pertama didahulukan adalah tauhid dulu. Awalul wajibi alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Ibnu Ruslan dalam kitab Zubadnya, kewajiban pertama kepada manusia itu adalah mengenal Tuhannya secara yakin. Teori ini disingkatkan awwaluddin ma'rifatullah. Pokok dasar utama dalam agama itu adalah mengenal kepada Allah. Dasar Al-Qur'annya di Al-Baqarah tadi 151 disebut tilawah. Tilawah itu mengenalkan tanda-tanda kekuasaan Allah agar manusia mengenal kepada Allah. Itulah ilmu tauhid. Sepakat para ulama semua, tidak bisa tidak. Karena Nabi yang pertama dibawa di Mekah, didakwahkan adalah tauhidullah. Mentauhidkan manusia menuju kepada Allah. Di Mekah belum ada nilai muamalah, karena di situ masih dekat dengan kekufuran dan kemusyrikan. Yang pertama adalah mengenalkan manusia menuju manusia kepada Allah. Yang kedua, setelah tauhid ini ada tasawuf. Tidak bisa fikih dulu. Kenapa? Karena tauhid mensucikan manusia. Mohon maaf, tauhid adalah mengenalkan seorang hamba kepada Allah. Fikih supaya mampu beribadah. Sementara seseorang tidak akan mungkin beribadah kepada Allah kalau belum mengenal kepada Allahnya. Maka yang pertama adalah mengenalkan Allahnya. Yang kedua, setelah dikenalkan kepada Allah, maka yang pertama setelah mengenal Allah, dia harus disucikan jiwanya. Karena Allah itu adalah sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci tidak bisa disentuh, tidak bisa didekati kecuali oleh yang suci kembali. Maka yang kedua adalah tasawuf. Dan yang ketiga adalah fikih, pengenalan hukum-hukum Allah. Sesuai dengan ayat Qur'annya, yatlu alaihim ayatihi, tilawah tauhid yang pertama. Yang kedua, wa yuzakkihim, disucikan jiwanya, ilmunya tasawuf, teknisnya di thariqah. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah alias fikih atau ilmu syariat. Teknisnya ada di dalam mazhab. Ini tidak boleh kebalik. Ayat Quran yang menunjukkan tauhid, kemudian tasawuf, lalu kemudian yang terakhir adalah fikih, secara tertulis ayat menyebutnya tidak ada, tetapi secara isyari ada. Tilawah, tazkiyah, ta'lim, tersusun tidak terbalik. Di Al-Baqarah 151 tilawah, tazkiyah, ta'lim, disambung dengan Ali Imran ayat 164 tilawah, tazkiyah, ta'lim, terakhir disambung di Al-Jumu'ah ayat 2. Tidak tergantikan posisinya, tetap tilawah, tazkiyah, ta'lim. Artinya apa? Tauhid dulu, kemudian tasawuf, dan yang terakhir adalah fikih. Maka ini harus menjadi sebuah pondasi yang kokoh untuk kita, bahwa lebih baik sucikan dulu jiwa daripada diisi oleh ilmu. Kenapa demikian? Analogi kita, kalau kita punya gelas kotor, disucikan dulu atau diisi dulu? Tentu saja dibersihkan dulu. Setelah bersih baru diisi dengan ilmu. Hadirin rahimakumullah, sekarang masuk kepada tauhid. Waktu kita 10 menit lagi. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini adalah sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala. Sifat yang qadim, terdahulu, yang menetap pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Teori pertama disebut qadimatun karena memang sifat ini menetap pada zat. Kapan zat itu ada, maka sifat itu pun waktu itu adanya. Karena sifat tidak akan pernah pisah dari zat. Sifat tidak akan bisa berdiri kecuali pada unsur zat. Sifat tidak akan pernah ada. Warna putih tidak akan pernah ada kecuali nempel pada zat. Ketika ia menempel pada cat yang masih cair, maka dia menempel pada zat cair. Ketika ia menempel pada tembok, maka ia menempel pada tembok. Sifatnya putih, zatnya adalah tembok. Demikian juga warna-warna yang lainnya. Sifat tinggi, tidak mungkin seseorang mengatakan tinggi kalau tidak menunjuk kepada pribadi atau kepada sebuah bangunan. Katakan, oh sangat tinggi,
Apa yang tinggi itu? Nggak ada apa-apa, tinggi saja, tanpa menyebutkan substansi zat. Ini tidak mungkin. Cerdas, siapa yang cerdas? Enggak, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, yang penting cerdas. Akal setiap orang tidak akan mampu menerima ketika dikatakan cerdas tidak disebutkan orangnya. Ini artinya sifat tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ma'ani ini menetap pada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kudrat dan irodat. Kudrat adalah Allah kuasa, irodat adalah Allah berkehendak. Sifat kudrat dan irodat ini memiliki ta'aluk, karena sifat ma'ani salah satu tandanya semuanya memiliki ta'aluk. Ta'aluk itu artinya hubungan kinerja sifat dengan yang dikerjakan. Atau bahasa para syekh kita di orang Sunda, yang disebut ma'ani itu adalah sifat Allah yang ada pada makhluk. Kudrat iradat memiliki hubungan kerjanya dengan semua yang maujud, tetapi maujud dari makhluk, bukan wujud Allah. Artinya kudrat Allah Subhanahu wa taala hanya berkaitan dengan makhluk, tidak berkaitan dengan zat Allah. Sehingga kalau ditanya apakah Allah kuasa menciptakan batu yang sangat besar yang tidak bisa diangkat oleh Allah sendiri, ini menjadi batal pertanyaan, karena kudrat iradat tidak berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Atau apakah Allah kuasa menciptakan pasangan untuk membantu dia sendiri? Ini pun tidak, karena kudrat iradat tidak berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya berkaitan dengan makhluk. Apakah Allah kuasa jika hari ini kita tiba-tiba menjadi seorang yang kaya raya? Itu jawabannya jelas kuasa, karena itu adalah sifat wajib Allah. Kapanpun dan dimanapun seseorang ketika Allah berkehendak untuk dijadikan cerdas, untuk dijadikan pintar, untuk dijadikan kaya, untuk dijadikan bodoh dan lain sebagainya, Allah mampu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dalil naklinya, Allah mampu terhadap segala hal. Maka apa untuk kita di sini? Penting diperhatikan bahwa wajib dan mustahil hanya milik Allah. Kita di tengah-tengah antara wajib dan mustahil. Apa? Al-jaiz, al-mumkin, kemungkinan. Maka ditarik pada kehidupan kita dalam mengayomi, dalam menjalani kehidupan ini, jangan sekali-kali kita meyakini atau menganggap sesuatu itu mustahil. Dek, kamu mau jadi ulama besar? Gak mungkin pak, anak saya, gak mungkin saya menjadi seorang ulama besar, gak mungkin saya menjadi seorang dosen, gak mungkin saya menjadi seorang yang kaya raya, gak mungkin anak saya menjadi seorang yang cerdas. Toh begini keadaannya. Ini ketika orang mengatakan gak mungkin tersebut, dia secara tidak langsung telah musyrik. Kenapa? Karena sudah menolak kemungkinan yang sudah Allah tetapkan. Justru dia harus meyakini, sepahit apapun kehidupan, meskipun 1000 orang mengatakan tidak mungkin, seorang ahlu tauhid harus mampu mengatakan mungkin. Kenapa? Karena akidah yang kokoh di dalam jiwa menyatakan bahwa kemungkinan itu ditetapkan oleh Allah untuk semua makhluknya. Mungkinkah tiba-tiba pada hari ini kita memiliki kemampuan untuk menggerakkan massa? Kalau tauhid yang menjawabnya tidak menutup kemungkinan, mungkin saja. Hanya semua kemungkinan itu akan diukur dengan takaran akalnya. Sejauh mana ukuran akalnya, sejauh itu kemungkinannya. Tetapi meskipun takaran akalnya sudah meyakinkan bahwa kita mampu, maka jangan sampai sekali-kali, jangan sampai meyakini 100%, maksimal 99%, karena yang 1% itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwani rahimakumullah, kudrah iradah. Di mana ta'aluknya kudrah iradah? Dia memiliki 7 ta'aluk. Pertama adalah tanjizi ta'aluk suluhi qadim, silahiyatu fil azal lil azal. Kudrah iradah Allah telah mengatur, telah membuat satu desain besar di zaman ajali, di zaman sebelum ada apa-apa, yang hanya ada Allah saja. Sudah didesain oleh kudrat iradatnya apa yang akan terjadi pada hari ini dan kelak. Didesain.
Apakah seorang Acep akan tercipta sebagai seorang yang tinggi atau pendek, putih atau hitam atau sawo matang? Sudah ditetapkan di alam azalinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terlahir di mana, dari orang tua siapa, sudah ditetapkan di alam azalinya. Silahiyatu fil azalil azal. Kalau dalam pemahaman kita itu ibarat konsep dalam pikiran atau prakonsep. Maka kemudian setelah itu masuk tanjizi hadis. Tanjizi hadis adalah realisasi apa yang sudah dikonsepsikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikonsepsikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi realisasi pertama, itu adalah tanjizi hadis pertama yang disebut dengan kelahiran manusia ke alam dunia. Setelah manusia lahir di alam dunia, dia di bawah qabdah Allah Subhanahu wa taala, sehingga gerak matanya, denyut jantungnya, pandangannya, kegembiraannya, kehidupannya semua ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ta'alluq qabdah bagian daripada tanjizi hadis. Ketika nanti meninggal, itu ta'alluq tanjizi hadis yang kedua, yang ketiga. Maaf, yang kedua. Tanjizi hadis ada 3. 1, tidak ada, dijadikan ada oleh Allah, kelahiran ke dunia. Kedua, dari ada menjadi tidak ada, kematian. Yang ketiga, dari kematian dibangkitkan. Ini semua dikehendaki dan ditakdirkan oleh Allah. 3. Ta'alluq qabdahnya ada 3. Ta'alluq qabdah itu ketika dia berwujud di dunia ada di dalam genggaman Allah. Ketika dia di alam barzah ada dalam genggaman Allah. Dan ketika dia meninggal di alam mahsyar ada dalam genggaman Allah. 3 qabdah, 3 tanjizi menjadi 7. Dan yang pertama tadi suluhi qadim. 3 qabdah, 3 tanjizi menjadi 6. Yang pertama suluhi qadim menjadi 7. Ada yang mengatakan 8. Yang mengatakan 8 adalah di qabdah ketika di alam sebelum tanjizi hadis. Hadirin ikhwani rahimakumullah. Yang paling diperhatikan untuk kita, pemahaman dari qudrah iradah ini adalah tentang takdir. Penting diperhatikan, ada takdir, ada qada. Qada adalah ketetapan Allah yang belum direalisasi. Kalau takdir adalah ketetapan Allah yang sudah terrealisasi. Maka akibatnya kita sebagai manusia akan mengetahui takdir Allah untuk kita. Hanya orang-orang bodoh yang tidak mengetahui takdir. Kenapa? Karena takdir sudah terjadi. Contohnya, apa takdir Anda? Takdir saya hari ini harus bicara. Takdir kita hari ini harus kumpul di Masjid Nurul Asror. Takdir kita tadi malam tarawih di Nurul Asror. Takdir kita tadi malam tarawih di tempat yang lain. Itulah takdir yang sudah terjadi. Wah, kalau besok, kalau nanti jam 8 apa yang akan terjadi Anda tahu? Tidak tahu. Karena itu bukan takdir, tetapi qada. Jadi ketetapan Allah yang belum direalisasi, itu namanya qada. Nah, qada ini ada 2, qada mubrom dan qada mu'allaq. Qada mubrom adalah ketetapan Allah yang tidak ada hubungan dengan makhluk. Contohnya seperti apa? Allah menciptakan Nur Muhammad, tidak ada hubungan dengan makhluk. Allah menciptakan surga, tidak ada hubungan dengan makhluk. Ini qada mubrom. Kalau qada mu'allaq adalah ketetapan Allah yang dihubungkan dengan pekerjaan makhluk. Contohnya apa? Kaya dihubungkan dengan pekerjaan, cerdas dihubungkan dengan belajar, miskin dihubungkan dengan malas. Ya. Kemudian jatuh dari pohon dihubungkan dengan sikapnya yang kurang hati-hati. Dia tabrakan di jalan raya dihubungkan dengan cara membawa kendaraan yang tidak hati-hati. Ini qada mu'allaq. Jadi ketetapan Allah yang memiliki hubungan atau korelasi atau ta'alluq dengan pekerjaan manusia. Nah, yang tidak bisa dirubah, bukan yang tidak bisa, yang tidak ada hubungan adalah qada mubrom.